Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di Kimabar Channel. Di video kali ini aku akan ajak teman-teman ke salah satu tempat ibadah yang merupakan tempat ibadah terbesar di Asia Tenggara, ataupun merupakan tempat terbesar ke-6 di dunia. Yang kalau kita ke ibu kota, kalau belum ke tempat ini belum afdol. Ya, kali ini aku akan ajak teman-teman untuk menuju ke Masjid Istiqlal yang merupakan salah satu masjid ikonik di kota Jakarta dan diresmikan pada tahun 1978. Oke, kali ini saya awali perjalanan dengan jalan kaki dari daerah dekat Monas, tepatnya di Jalan Merdeka Barat. Kemudian nanti kita akan melewati Jalan Merdeka Utara di depan Istana Merdeka dan melewati Jalan Veteran, dan nanti kita akan sampai di Masjid Istiqlal. Alhamdulillahirrabbilalamin, saat ini kita sudah sampai di Masjid Istiqlal. Saat ini kita sedang masuk melewati gerbang As-Salam. Sesaat setelah masuk, teman-teman bisa kita lihat kondisi pelataran dari Masjid Istiqlal yang begitu luas dari sisi gerbang sebelah utara ini. Pelatarannya sudah full di keramik. Ini dia teman-teman kondisi bangunan arsitektur yang berada di sisi sebelah barat dari Masjid Istiqlal. Di depan kita ini terdapat petunjuk jamaah masuk melalui pintu Al-Fatah atau Al-Qudus mengarah ke sisi sebelah kiri yang merupakan pintu utama dari Masjid Istiqlal ini. Dan di sebelah kiri dari pintu gerbang sebelah utara ini, di sini terdapat taman-taman yang begitu cantik, dihiasi dengan pohon yang tertata rapi, sehingga halaman di sisi utara ini kelihatan lebih rindang dan hijau. Kita bisa lihat sendiri kondisi tanaman yang sudah diatur sedemikian rupa sehingga kelihatan cakep dan estetik halaman di sisi utara ini. Oke, next kita terus berjalan menuju ke pintu Al-Fatah atau Al-Quds yang merupakan pintu masuk ke dalam Masjid Istiqlal. Di depan sebelah kiri kita ini merupakan Sungai Ciliwung yang bisa kita lihat sendiri kondisi sungainya bersih. Dan di bibir dari sungai ini terdapat tempat duduk untuk kita bisa menikmati halaman maupun kebesaran dari luar Masjid Istiqlal ini. Dan di sepanjang dari bibir Sungai Ciliwung ini juga tampak lampu-lampu yang menghiasi area taman maupun sekitar bibir sungai. Tentunya akan menyelah cantik kalau malam hari datang. Oke teman-teman, kita masih menyusuri atau menuju ke pintu masuk dari ikhwan atau laki-laki yang berada di pintu Al-Fatah. Sementara untuk pintu akhwat atau perempuan berada di pintu Al-Qudus. Oh ya teman-teman, sekedar mengingatkan bagi teman-teman yang mau masuk ke dalam Masjid Istiqlal ini, saya sarankan untuk membawa tas kresek untuk membawa sendal masuk dan dimasukkan ke dalam tas. Saat ini kita sudah memasuki dalam dari Masjid Istiqlal, di mana kita berada di lantai dasar atau lantai 1, di mana di lantai dasar ini terdapat ruang wudhu, kantor Masjid Istiqlal dan kantor berbagai organisasi Islam,
Ini dia teman-teman kondisi penataan tempat wudhunya, cukup luas dan tertata rapi. Dan saya akan ajak teman-teman untuk menuju ke toilet dari Masjid Istiqlal ini. Ini dia kondisi toilet untuk laki-laki atau akhwan. Cukup bersih dan cukup tertata rapi, dan airnya juga cukup deras. Oke teman-teman, selesai mengambil air wudhu, saatnya kita menuju ke tempat sholat. Jadi untuk area sholat berada di lantai 2. Kita tadi wudhu berada di lantai 1. Jadi teman-teman, kita menaiki anak tangga untuk menuju ke lantai 2, dan sebelum masuk ke lantai utama atau tempat sholat di lantai 2 ini, kita melewati beberapa selasar atau seperti teras di sekitar area utama sholat ini. Alhamdulillah, kita sudah nyampe di area utama tempat sholat di Masjid Istiqlal ini. Ini dia teman-teman kondisi area utama atau tempat sholat yang utama di Masjid Istiqlal, dimana informasi dari takmir Masjid Istiqlal ini, untuk ruang sholat utama luasnya kurang lebih hampir 1 hektar, serta dapat menampung 16.000 jamaah. Masya Allah, begitu megah sekali masjid kebanggaan warga Indonesia ini. Ini dia teman-teman kondisi kubah dari Masjid Istiqlal, di mana warna emas terlihat mendominasi bagian dalam dari kubah masjid ini. Ukiran ayat kursi melingkari bagian dalam kubah, dan diameter dari kubah ini adalah 45 meter, melambangkan tahun kemerdekaan Indonesia, yaitu 1945. Sementara untuk pilar utama di ruang sholat ini terdiri dari 12 yang melambangkan tanggal kelahiran dari Nabi Muhammad, yaitu 12 Rabiul Awwalin. Ini dia teman-teman kondisi tiang dari Masjid Istiqlal, di mana di bawahnya terdapat rak yang diisi dengan mushaf Al-Quran. Terdiri dari 2 rak dan berbahan stainless. Dan di depan kita ini merupakan tempat imam serta mimbar yang terletak di sebelah atas dari paimaman. Sementara di tengah-tengahnya terlihat seperti kaligrafi seperti pintu Ka'bah. Sementara untuk jumlah lantai berjumlah 4. Sementara untuk karpet, semua lantai utama di Masjid Istiqlal ini ditutupi oleh karpet merah, yang informasi dari takmir masjid merupakan sumbangan dari seorang dermawan dari Arab Saudi bernama Syekh Ismail Sisa. Oke,
puas di ruang utama tempat sholat lantai 2, saya ajak teman-teman menuju ke samping, di selasar samping, yang nantinya kita bisa melihat kondisi pilar-pilar penunjang di sisi sebelah luar dan taman. Saat ini kita sudah berada di teras samping atau selasar samping sebelah utara dari Masjid Istiqlal, di mana dari tempat ini kita bisa melihat ke pintu utama maupun lihat katedral dari teras ini. Dan hari sudah malam, kita bisa melihat selasar di sisi lain di Masjid Istiqlal. Kondisi malamnya seperti ini, banyak gemerlap lampu yang menghiasi tiang-tiang di sepanjang selasar ini. Cukup cakep, cantik, dan kelihatan elegan. Oke, puas berada di dalam Masjid Istiqlal, saatnya kita menuju keluar. Kita melihat Masjid Istiqlal dari luar pada kondisi malam hari di pintu utama atau gate utama Al-Fat. Ini dia teman-teman kondisi Masjid Istiqlal dari luar, dilihat dari gate Al-Fatah. Oke teman-teman, demikian review aku mengenai masjid terbesar di Asia Tenggara, Masjid Istiqlal. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi Anda yang ingin mengunjungi masjid ini. See you next online video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.